Chaishen, Chaishen, dewa pujaan hatiku. Kumohon, lindungilah benar-benar perusahaan baruku agar tidak bangkrut lagi. Xiaolu, kamu benar-benar luar biasa. Terima kasih telah berjuang bersama perusahaan hingga saat terakhir. Xiaolu, kakak Li minta maaf padamu. Aku si pekerja keras ini sudah membuat 2 perusahaan berturut-turut tutup. Kumohon lindungi yang satu ini, harus benar-benar bisa bertahan. Pusing dan panas sekali. Hotel Yu Hao. Bukankah ini hotel di novel yang baru saja kuselesaikan? Saat karakter pendukung wanita jahat yang bernama sama denganku, karena minum air yang sudah diberi sesuatu. Akhirnya foto pribadinya tersebar luas dan menjadi topik hangat di internet. Habis sudah, gawat. Habis sudah. Lu Shiman. Astaga, ternyata benar. Aku benar-benar bertransmigrasi begitu saja. Dan terjebak dalam momen memalukan ini. Tidak, aku harus pergi ke rumah sakit sendiri. Bertingkah genit itu tidak menakutkan. Permaluan publiklah yang memalukan. Ada pria, dan dia sangat tampan. Karena pertemuan ini adalah takdir, Tuan tolong bantu aku. Apa yang kau lakukan? Bercinta. Pertemuan ini sungguh sebuah takdir. Kumohon, bantu aku. Aku biasanya tidak berurusan dengan orang asing. Namun karena kau sudah bersujud padaku 1 kali, aku akan membawamu ke rumah sakit. Sudahlah. Biarkan dia berendam di air dingin agar tersadar. Ternyata aku memungut seekor anak anjing yang suka menggigit. Apakah kau bersikap seperti ini kepada semua orang? Ternyata itu kau? Kau adalah dia, kan? Jangan takut, aku pasti akan menyelamatkanmu. Xiao Tayang. Xiao Tayang. Kau hebat sekali ya. Kalau kakak sampai tahu, aku tidak pulang semalaman, aku bisa berakhir di jalanan. Aku harus sampai di rumah sebelum hari terang. Tidak kusangka, dia ternyata cukup perhatian juga. Kakak adalah satu-satunya orang di rumah yang mencari uang saat ini. Dialah bos yang sebenarnya.
Dia sudah sangat tidak senang padaku sekarang. Kalau aku membuatnya marah lagi, sepertinya aku akan diusir dari rumah. Padahal aku masih ingin menjadi putri yang hidup santai. Meskipun aku tidak tahu apa pekerjaanmu, setidaknya bayarlah sebagian biaya kamar ini. Kalau ini tidak cukup, itu bukan urusanku lagi. Semoga kita tidak bertemu lagi ya, dadah. Lu Shiman. Semalam sepertinya, karena kebiasaan buruk yang sering emosian ini, aku bertindak gegabah lagi. Tapi, dia sepertinya benar-benar bisa memengaruhiku. Dia mungkin benar-benar. Rp50.000. 5 juta rupiah. Benar-benar angka yang sangat bagus. Berani sekali dia. Halo. Bantu aku selidiki seseorang. Pulang dengan selamat, saatnya tidur lagi. Lu Shiman, sekarang juga segera datang ke toko bunga Sinyan. Hampir lupa kalau aku bukan lagi bawahan yang bisa diinjak-injak, sudah punya hak untuk menonaktifkan ponsel sendiri. Selalu siap dipanggil, si budak cinta yang menyedihkan. Aku tidak sudi melakukannya. Mulai sekarang, aku adalah putri kaya yang sudah sadar. Lu Shiman. Halo? Lu Shiman, kenapa kamu belum datang ke sini? Tidak sabaran sekali, ya? Ada apa denganmu? Hingga memaksaku untuk datang? Ada apa? Ya. Kamu menyuruh orang merusak toko Yanshin. Lalu bertanya ada apa? Ternyata si wanita bermuka dua itu cari masalah lagi. Sepupuku Lin Yangxin ini benar-benar sibuk sekali. Baru saja berpura-pura harus pindah dari keluarga Lu karena ku ganggu dan pergi bersama pemujanya. Kini dia mulai memfitnahku lagi untuk mencari simpati. 2 jam. Jika kamu tidak segera datang ke sini, maka jangan pernah menemuiku lagi. Oh. Justru itu yang kuharapkan. Menjauh dari pria tidak baik itu akan membuat udara terasa lebih segar. Ya, Dia hanya keras kepala saja. Kita tunggu saja sampai dia datang memohon maaf. Sin, kamu tenang saja. Aku pasti akan membuat Lu Shiman membayar harganya. Oh, benar juga. Setelah urusan dengannya selesai, aku akan mengajakmu ke pesta ulang tahun. halo, Nona. Halo, Nona. Kakak ketiga. Kudengar, kemarin di depan kantor Fu Bowang. Kamu menangis seharian? Aku tidak akan bersikap selemah itu. Omong-omong kamu tidak pulang semalaman. Jangan-jangan kamu pergi, keluyuran tidak jelas? Aku tidak melakukannya. Astaga. Pria kurang ajar mana yang menyentuhmu? Apa yang kamu katakan? Apa kau ingin mencelakai kakak? Lalu pergi menemui pria bo itu, kan? Menemui pria bo apa? Fu Bowang. Itu tidak mungkin. Mana mungkin aku mau bermain-main dengannya. Hei, aku tidak berbohong. Siapa juga yang mau berurusan dengan pria tidak bermoral seperti itu? Benar juga. Pemuda itu sebelumnya memang buta. Dia tidak tertarik padamu. Hei, tapi jika dia hanya ingin mempermainkanmu, Tentu saja, dia kan memang tidak punya harga diri. Jika dia juga ada di kamar itu tadi malam, Dia tidak akan berani. benar juga. Dia bahkan belum menghisap habis harta keluarga Lu. dia bahkan belum menemukan mitra kerja untuk proyek utama di perusahaannya yang kecil itu. Iya, Hei, jika kau berpikir sedikit lebih jernih, keluarga kita tidak perlu lagi membantunya. sekarang pun kita tidak perlu membantunya. Iya,
Aku sedang bingung bagaimana meyakinkan kakak untuk memutuskan kerjasama dengan Fu Bowang. Apa kau sudah berubah pikiran? Lin Yanxin menuduhku merusak toko bunganya. Sekarang dia memaksaku untuk meminta maaf padanya. Minta maaf? Masih berani memaksa? Ya, aku akan pergi menghajarnya. Hei, kenapa kau masih begitu gegabah? Nanti aku harus menyelamatkanmu lagi. Kakak sudah berkali-kali menyelamatkanku. Hari ini, biarkan aku memberinya pelajaran. Kau sudah tidak mau ikut kompetisi lagi, kan? Jangan urusi masalah pria bo itu lagi, aku yang akan membereskannya untukmu. Perjamuan ulang tahun keluarga Ji malam ini adalah target utamanya. Aku juga akan ke sana. Sepertinya pemuda itu tidak akan pernah menemukan mitra baru seumur hidupnya. Kau juga ikut? Apa? Kenapa? Lu Shiman. Kakak sepupu sulung. Ya, Sepupu pasti marah padamu karena urusanku. Biasanya dia tidak seperti ini. jangan pedulikan dia. Hanya tarik ulur saja. Kakak sulung, bukankah kita juga harus memberikan hadiah? Apa yang sudah kakak siapkan? Menjadikanmu pelayan untuk diberikan kepada nyonya tua. Kakak sulung, perbudakan sudah dihapuskan. Kenapa kakak tidak bilang saja ingin memberikanku padanya sebagai menantu? Astaga, kenapa dia? Bukankah seharusnya kita tidak akan bertemu lagi? Melihat kemegahan ini, dia pasti orang penting. Kali ini aku benar-benar terjebak dalam situasi sulit. Ya, ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya saja, aura orang tadi sangat kuat, membuatku takut. Siapa dia? Nenek, Jilinshan sudah datang. Kudengar kau sedang mencari seorang gadis. Apakah dia sudah ditemukan? sudah. Astaga, syukurlah kalau sudah ditemukan. Nenek tahu kau masih ada urusan, jadi tidak akan menyita waktumu lagi. Pergilah selesaikan urusanmu. Ji Linshan, pemegang kekuasaan keluarga Ji. Wajar saja kalau kau takut. Jangan cari masalah dengannya. Jika kakak tahu, kalau aku sudah memaksakan kehendak kepadanya. Apa yang sedang kau gumamkan? Sepatu hak tinggiku agak sempit. Aku ingin pergi menggantinya. Mari, kakak temani pergi ke sana. Direktur Lu, Kakak fokus saja mencari uang. Aku bisa pergi sendiri. Sudah lama tidak bertemu. Nona, kelihatannya Anda merasa kurang nyaman. Bagaimana kalau beristirahat sebentar di ruang santai? Baiklah. Mengapa harus ke lantai atas? Sudahlah, aku tahan saja. Silakan lewat sini. Anda bisa langsung masuk saja. Oh, Jangan bergerak. Jangan bergerak. tunggu sampai aku melepasnya dulu, baru bicara. Boleh tidak? Baiklah. Biar aku yang membantumu. Maksudku melepas sepatu, melepas sepatu. Jadi begitu rupanya. Aku kira Nona Lu akan seperti yang terakhir kali. Lagi pula Nona Lu sangat murah hati. 5 juta rupiah. Cukup untuk bekal hidupku selamanya. Aku hanya mengambilnya sembarangan saja. Siapa sangka jumlahnya pas 10 kali angka bodoh itu. Anda, Direktur Ji, kan? Senang bertemu dengan Anda. Terakhir kali kakak laki-lakiku bilang Anda. Kamu yakin bisa turun dari tempat tidur ini? Kenapa lari?
Begini, pertemuan kita adalah takdir. Tapi setelah kejadian terakhir itu hubungan kita sudah berakhir. Bagaimana menurutmu? Semuanya sudah kamu katakan. Kamu kabur setelah mendapatkan apa yang diinginkan. Nona Lu, apakah aku terlihat begitu berguna? Atau terlihat sangat mudah untuk disingkirkan? Ini pasti kakak yang mencariku. Apa yang kamu lakukan? Kakakku akan menjadi gila jika tidak bisa menemukanku. Lalu kompensasi apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Kenapa tidak diangkat? Man, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Katakan di mana kamu membawa adikku pergi? Lalu bagaimana caramu ingin memberi ganti rugi padaku? Bagaimana kalau? Kakak bilang dia pria aneh. Ya ampun, dia tidak akan menyakitiku kan? Tolong. Minggir. Sebaiknya kamu berdoa adikku baik-baik saja. Atau jika tidak, bahkan jika harus mengerahkan seluruh klan Lu. Jilin Shen juga harus membayar harganya untuk ini. Minggir. Kakak, dengarkan alasanku. Ternyata kamu. Aku sangat terkejut. Mengapa kamu memakai pakaian kakakku? Sudahlah, kelihatannya bagus. Lain kali, jangan memakainya lagi. Ada apa? Lapor. Direktur Lu sedang mencari Nona Lu di mana-mana. Aku harus pergi. Sampai jumpa Direktur Ji. Tunggu dulu. Oh iya, ponselku. Di mana kompensasiku? Aku belum memikirkannya. Bagaimana jika kamu memberiku waktu untuk mempertimbangkannya? Kata sandinya? 250940. Jangan menunda terlalu lama. Kalau tidak aku juga tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Benar-benar selalu membuangku setelah memanfaatkanku. Ada hal lain apa lagi? Hasil penyelidikan tentang bekas luka sudah keluar. Luka yang ada pada tubuh Nona Lu memang disebabkan oleh anak panah kecil. Jadi, dia benar-benar Xiao Taiyang. Apa kau harus masuk dan bicara saat ini? Saya takut Anda menyakiti Nona Lu. Dan nanti Anda akan menyesal. Lagi pula Direktur Lu memang sedang mencari Nona Lu. Saya memberitahunya bahwa tidak ada ruang istirahat di lantai 2 lalu langsung membawanya ke lantai 3. Sekarang, dia mungkin kembali ke lantai 1 untuk mencari orang. Melihat sikap Direktur Lu, jika dia masih tidak bisa menemukan Nona Lu, dia benar-benar akan mengobrak-abrik kediaman Ji. Lu Shiman. Mungkin dia pergi ke tempat lain? Bagaimana kalau kita berpencar untuk mencari? Menyebalkan sekali. Di sekitar Xiao Taiyang, kenapa ada begitu banyak hal yang mengganggu? Oh iya, Direktur Ji. Anda harus minum obat. Apa yang dia pakai saat keluar tadi? Sepertinya dia memakai sandal Anda. Apa yang kau lakukan di lantai 2? Tidak ada, aku tidak bisa menemukan kakak dari tadi. Sehingga baru ingin naik ke atas untuk melihat, begitu melihat kakak aku. Apa yang kau pakai itu? Sepatu. Hak tinggi. Setiap kali melarikan diri selalu sembarangan memakai sepatu? Tidakkah kamu menyadari kalau sepatunya jauh lebih besar beberapa ukuran? Mungkin dia menyukai sandal Anda. Diam. Tunggu. Bawa sepatu ini, dan kartu ini kembali padanya. Sudahlah. Biarkan aku sendiri saja yang membawanya.
Direktur Ji, Direktur Ji. Direktur Ji bersikap semaunya lagi. Dia tidak akan berbuat macam-macam pada Nona Lu, kan? Tidak sengaja salah memakai sepatu dari ruang istirahat orang lain. Aku akan pergi menggantinya. Tunggu, kamu berjalan ke arah yang salah. Aku hanya terlalu terburu-buru, ingin mengembalikan sepatu, sampai kehilangan arah begini. Pergilah. Asalkan kamu tidak pergi mencari pria bo itu. Direktur Ji, sepatu hak tinggiku, cepat tolong aku. Di mana? Di ruang istirahat sebelah kanan lantai 1. Direktur Ji, Direktur Lu, Anda sedang apa? pergi mengantarkan hadiah kecil. Sepatu hak tinggi seperti itu ada banyak. Sepertinya aku saja yang terlalu banyak berpikir. Lagi pula dia pergi ke arah yang berlawanan dengan Man-Man. Kenapa dia belum datang juga? Jangan-jangan dia berpapasan dengan kakak sulungku. Bukankah ini rumahmu? Kenapa kamu seperti pencuri? Ada pintu tidak lewat malah lewat jendela? Sudah memikirkan cara untuk menebus kesalahannya padaku? Bukankah katamu ingin memikirkannya baik-baik? Kamu menundanya terlalu lama. Ini baru beberapa menit saja. Kalau kamu tidak mau berpikir, biar aku yang berpikir. Kamu harus tetap berada di sisiku. Apa ini artinya kamu menyukaiku? Tidak mungkin. Kalau begitu maksudmu adalah ingin menjadikanku simpananmu? Bukan begitu. Ini sepertinya kurang pantas. Aku tidak punya ibu yang sakit parah, ayah yang suka berjudi, kakak yang tidak berdaya, dan keluarga yang hancur. Hal itu juga bukan berarti tidak bisa diwujudkan. Jangan, aku hanya asal bicara, tolong jangan dilakukan. Meskipun aku suka bermalas-malasan, tapi untuk menjadi wanita simpanan yang dimanja, aku memang tidak memiliki ketertarikan. Direktur Ji, carilah orang lain saja yang lebih hebat. Kalau begitu aku akan memberitahu kakakmu. Bahwa kamu mencampakkan aku setelah memanfaatkanku. Kakak apa? Itu kakakku, bukan kakakmu. Kalau berani, pergi saja ke sana. Kita lihat apa dia akan mempercayaimu. Atau mempercayaiku sebagai adiknya. Dengan adanya kesaksian darimu, dia pasti akan percaya. Kau mencuri kartu identitasku. Ini adalah salah satu kompensasi dari Nona Lu untukku. Lalu kenapa kau tidak mengembalikannya padaku? Bukankah ini akhirnya berguna? Kalau berani, beritahu saja kakakku. Bagaimanapun, aku tidak akan menjadi simpananmu. Toh kita akan tidur bersama. Kenapa bukan kau saja yang menjadi simpananku? Baiklah. Apa katamu? Menjadi simpanan atau bukan itu tidak penting. Yang terpenting adalah Nona Lu harus ada di sisiku. Benarkah? Tentu saja. Mulai sekarang, aku, Jilin Shen, adalah simpananmu. Kau terbalik, ya? Seharusnya aku yang memberimu kartu. Simpan saja kartumu untuk main rumah-rumahan. Aku hanya menginginkan dirimu. Pegang ini, jangan sembarangan memberikannya kepada orang lain lagi. Aku harus kembali. Sebentar lagi kakakku akan merasa cemas. Apa yang sedang kalian lakukan? Saya baru saja terpeleset. Hampir terjatuh. Direktur Ji, menolong saya. Terima kasih Direktur Ji. Man-Man, ayo kita pulang. Syukurlah hampir saja ketahuan. Terima kasih Direktur Ji. Sampai jumpa. Apa aku terlalu terburu-buru?
Masih memikirkan pria, Bo? Tidak, mana mungkin. Aku sedang memperhatikan Nyonya Besar Ji. Apa kita tidak berpamitan padanya dulu sebelum pergi? Sudah kukatakan padanya. Masih bisa mengingat hal itu. Menunjukkan bahwa latihan sebelumnya ada gunanya. Latihan apa? Kalau begitu hari Senin lanjutkanlah bekerja di kantor. Kerja apa? Kenapa seorang putri kaya masih harus bekerja bagai kuda? Bolehkah aku tidak pergi? Kau masih bilang tidak memikirkan pria Bo itu. Karena aku akan memisahkan kalian berdua. Jadi kau bahkan tidak mau menemaniku ke kantor, kan? Mau, aku mau. Bagaimana mungkin aku tidak mau? Kakak pertama, ayo kita pulang dan beristirahat. Kau pulanglah dulu. Aku masih harus ke kantor untuk lembur. Oh. Hei, hari Minggu untuk bermalas-malasan ini akan segera berakhir. Kakak ketiga, kau mau kemana? Ke bar. Ajak aku juga dong. Itu tidak boleh. Kakak pertama bilang aku tidak boleh mengajakmu pergi main. Lagi pula, sepertinya ada orang yang besok harus bekerja. Pekerjaan besok dipikirkan besok saja. Lagi pula kakak pertama sedang lembur. Mana mungkin dia tahu? Ayolah kakak ketiga, ajak aku pergi. Baiklah, baiklah. Kebetulan aku akan membawamu melihat dunia luar, agar kau tidak menganggap pria Bo itu sebagai harta karun lagi. Duduklah, bersantailah dan nikmati waktumu. Hei, tipe seperti apa yang kau sukai? Sudahlah, panggil saja semuanya masuk, kau pilih saja pelan-pelan. Pilihlah. Pilih sesukamu. Orang-orang ini, siapa yang tidak lebih hebat dari Fu Boang? Wajah mereka tampan, tubuhnya bagus, dan layanannya memuaskan. Aku merasa ada sesuatu yang kurang. Masuk. Cuki. Pergilah periksa di mana Lu Shiman berada sekarang. Baik, Direktur Ji sudah ditemukan. Nona Lu saat ini sedang berada di sebuah klub malam mewah. Yang Anda investasikan Di mana? di Sun Ye. Tempat yang terkenal dengan para model pria itu. Direktur Ji, Anda jangan marah dahulu. Tolong dengarkan penjelasan saya. Keadaannya seringkali tidak seperti yang Anda bayangkan. Direktur Ji, Kenapa aku malah memikirkan dia? Kau masih memikirkan pria tak berperasaan itu? Sudahlah, ganti kelompok yang baru. Aku tidak... Sudahlah, ganti saja kalau begitu. Kau, dan kau tetap di sini, yang lain keluar. Kalian berdua pergilah ke sebelah sana. Kenapa lama sekali baru mengangkat telepon? Apa kakak sepupuku sudah sampai? Benar, Tuan Muda Ketiga Lu ada di tempat biasa. Baik, aku sudah sampai di lobi sekarang. Akan segera ke sana. Kakak ketiga juga tidak butuh sebanyak ini kan? Kalau tidak mengelilingimu sepenuhnya, apa kamu bisa melupakan pria Bo itu? Kalian semua temani adik perempuanku dengan baik. Uang tip untuk kalian tidak akan kurang. Minumnya terlalu cepat. Lagi pula orangnya sudah ada di sini. Kamu main saja dulu. Perut kakak tidak enak. Mau pergi menyelesaikannya sebentar.
Cepat sekali. Kenapa mengetuk pintu? Masuk saja, pintunya tidak dikunci. Ternyata kamu, Lulian. Kamu kesini untuk merebut kakak dariku? Kamu tidak akan bisa menang dariku. Mereka semua pada akhirnya akan menjadi milikku. Bahkan Awang pun sama saja. Pergi sana. Apa yang sedang didengungkan oleh lalat hijau kecil ini? Sudah mengganggu tidur tuanku, cepat pergi. Apa katamu? Bagus, bagus. Dikatakan dengan baik. Aku akan memberimu hadiah besar. Lusiman, kamu akan menyesal. Lusiman, pertunjukan bagus sudah dimulai. Lusiman, aku mohon padamu, lepaskanlah aku. Aku tidak akan bersaing denganmu. Pergilah. Aku, Sin Sin, kamu bangunlah. Awang, jangan marah ya. Ada apa dengan lehermu ini? Lusiman, kamu berani sekali menyuruh Sin Sin berlutut minta maaf, bahkan berani mencekiknya. Dulu aku hanya mengira kamu keras kepala, tidak kusangka kamu begitu jahat. Jangan menuduhku sembarangan. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Hanya ada kalian berdua di sini. Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi? Sekarang cepat berlutut dan minta maaf pada Sin Sin. Kalau tidak, Kau tidak kenapa? kamu mau berlutut atau tidak? Tidak mau, habisi saja aku kalau berani. Aku sudah tidak suci lagi. Aku tidak akan tertipu olehmu lagi. Bukankah kamu hanya ingin memancing kemarahanku, agar aku bisa mendekatimu? Apakah kamu sudah tidak waras? Untuk apa aku mendekati seonggok kotoran? Kamu? Cepat minta maaf pada Sin Sin. Tidak mau, habisi saja aku kalau berani. Awang, jangan menyalahkan Lusiman. Lagi, dia hanya terlalu mencintaimu. Kalau tidak, mengapa sampai sekarang dia tidak mendekati pria lain dan hanya terus memikirkanmu saja? Sepertinya kamu salah paham. Aku sama sekali tidak ingin mendekati benda ini. Mengenai orang yang selalu aku pikirkan, aku punya kok. Mana mungkin ada pria lain? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Percuma saja kamu berbohong, biarpun karanganmu terlihat sangat nyata, tidak akan ada yang percaya. Jika tidak, mengapa kamu tidak berani memberitahu? Siapa orang itu? Kamu hanya takut Awang, benar-benar percaya. Siapa yang mengarang cerita? Jilin Shen, kamu tahu kan? Dia adalah kekasih simpananku sekarang. Mana mungkin? Lusiman, tolong kalau berbohong yang masuk akal sedikit bisa tidak? Direktur Ji, dia. Lusiman, Lusiman, Terima kasih Direktur Ji. Direktur Ji, mengapa Anda datang ke sini? Anak muda, apakah kau tahu siapa aku? Jika kau berani memukulku lagi, aku. Nona Lu, ini obat untuk Direktur Ji. Tolong bantu berikan kepadanya. Aku, Benar, benar sekali. Ini adalah dosis untuk 1 kali minum, sudah disiapkan. semuanya, Benar. mengapa? Apa kau takut? Saat kau memaksakan kehendakmu dulu, kau tidak bersikap seperti ini. tanganmu penuh dengan darah pria rendahan itu. Jangan sentuh rambutku. Ci. Kotor sekali, cepat bersihkan. Aku baru saja menerima kabar bahwa ada yang membuat keributan di klubku. Begitu masuk, aku melihat ada yang ingin mencelakai Nona Lu. Karena merasa panik, penyakitku pun kambuh.
Emosiku sedikit tidak stabil. Dan mungkin menakuti Nona Lu. Kuharap Nona Lu bisa memakluminya. Apa itu benar-benar hanya emosi sesaat? Lain kali jangan lupa minum obatmu. Nona Lu benar sekali. Mengenai orang yang berani menyinggung Nona Lu ini, aku akan mematahkan tangan yang mencekik Nona Lu itu, lalu membuatnya membalas itu 100 kali lipat. Bagaimana menurutmu, Nona Lu? Bagaimana caranya dia membalas 100 kali lipat? Sepertinya Nona Lu cukup puas dengan cara penanganan ini. Cekik dia sebanyak 100 kali. Lu Shiman, ini semua salahku. Awang hanya ingin menolongku dan tidak sengaja mencekikmu. Aku minta maaf padamu. Aku memohon padamu, tolong lepaskan dia. Diamlah, Lulian. Kau bahkan tidak sadar apa yang kau bicarakan. Lusiman, mengapa kau selalu berebut denganku? Pria sehebat ini seharusnya menjadi milikku. Untung sudah menyiapkan rencana setelah pesta ulang tahun ini. Anak pintar, jangan melihat hal yang kotor. Nona Lu, tenang saja, aku adalah seorang profesional. Aku akan mengantarmu pulang. Baiklah, aku izinkan. Gawat, aku melupakan kakak ketiga. Halo, kakak ketiga. Di mana kau? Aku pergi sendiri. Tadi bertemu seorang teman. Dan dia searah mengantarku. Lalu bagaimana dengan pria Bo dan Lulian yang gila ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku pergi justru karena mereka merusak suasana. Bersenang-senanglah kakak ketiga. Aku akan menjelaskannya saat kau pulang. Hei, hei. Bersenang-senang apanya? Adikku sendiri saja sudah ditindas orang lain? Katakan padaku, apa yang telah mereka berdua lakukan? Tuan muda ketiga Lu, begini ceritanya. Aku harus memikirkan cara bagaimana menceritakan hal ini kepada kakak ketiga. Jika tidak, bagaimana jika dia tidak mau mengajakku bermain lagi nanti? Kau masih mengharapkan ada waktu berikutnya? Aku harus segera kabur. Aku tidak tahu bagaimana cara membujuknya. Kau bisa lari, tapi kau tidak bisa bersembunyi. Sampai jumpa besok. Ayo pergi. Kakak, aku bahkan belum sarapan. Makan di mobil saja. Hari ini aku akan membawamu menemui klien penting. Kakak, lalu apa pekerjaanku hari ini? Ikuti aku. Apapun kata bos yang memberiku makan. Direktur Lu, Direktur Ji, dan rombongannya sudah dalam perjalanan dan akan tiba dalam 15 menit. Direktur Ji yang mana? Aku mengerti. Bagikan jadwal hari ini kepada Lu Shiman. Baik. Satu cangkir kopi dan satu cangkir susu. Kakak, aku juga ingin minum kopi. Aku sangat mengantuk. Aku memintamu menyiapkan secangkir kopi untukku dan kau minum susu. Aku menuang sendiri. Jadi aku yang menentukan ingin minum apa. Masuk. Direktur Lu, Direktur Ji, dan rombongannya sudah tiba. Kalau tahu dia datang, aku tidak akan ke sini. Gawat kalau kakak sampai menemukan jejak apapun. Kebetulan sekali. Kupikir hari ini akan membutuhkan usaha lebih. Ternyata pertemuan ini adalah takdir. Lama tidak berjumpa. Nona Lu. Direktur Ji, selamat datang. Aneh. Kenapa Jilinshan menyapa Man-Man lebih dulu? Direktur Lu. Direktur Ji, selamat datang.
Mari kita ke ruang pertemuan. Mari kita mulai saja. Direktur Lu, mengenai proyek Cendong, Rencananya sangat detail. Syarat kerjasamanya juga sangat menarik. Namun Direktur Ji, bolehkah Anda memberitahu saya, mengapa di antara sekian banyak pesaing, Anda memilih keluarga Lu? Di Jincheng, apakah aku punya alasan untuk tidak memilih keluarga Lu? Seorang Fu Bowang saja sudah membuat kakak memaksaku bekerja. Jika dia tahu bahwa aku juga ada hubungan dengan Jilin Shen, aku takut akan benar-benar diusir dari keluarga Lu. Direktur Ji terlalu memuji. Dunia bisnis Jincheng selalu berubah, setiap pihak memiliki keunggulannya masing-masing. Dia tidak akan tiba-tiba menggila dan berkata bahwa dia adalah kekasih Lu Shiman, adik Anda, Direktur Lu. Pengaruh keluarga Lu di Jincheng tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain itu, visi bisnis dan kemampuan pengambilan keputusan, Direktur Lu sangat saya kagumi. Bekerja sama dengan keluarga Lu itu saling menguntungkan. Kalau begitu, Direktur Ji, senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda. Omong-omong, Direktur Lu, saya baru saja tiba di Jincheng. Saat ini saya sangat kekurangan tenaga kerja. Saya melihat Nona Lu sangat profesional. Bagaimana jika Direktur Lu bersedia merelakannya? Agar Nona Lu tetap berada di sisi saya. Direktur Ji, Anda bercanda. Adik saya, dia tidak begitu mengerti masalah bisnis. Dia baru saja lulus, dan masih belajar sebagai asisten di samping saya. Oh, tidak apa-apa. Kebetulan saya butuh seorang asisten. Lagi pula, karena dia belajar dari Direktur Lu, dia pasti lebih hebat dari kebanyakan orang. Terlebih lagi, jika di sisi saya, dia juga bisa mempelajari lebih banyak hal. Bukankah begitu, Nona Lu? Celaka, ini adalah ancaman yang nyata. Direktur Ji, adik saya baru saja lulus. Dia masih perlu berada di samping saya, untuk mencari lebih banyak pengalaman. Sepertinya, untuk sementara dia belum bisa mengemban jabatan asisten Anda. Saya harap Anda bisa memahaminya. Direktur Lu benar-benar sangat menyayangi adiknya. Namun saya rasa hal semacam ini harus menanyakan pendapat orang yang bersangkutan. Kak, menurutku, lebih baik menghadapi masalah nanti daripada sekarang. Lebih baik aku mengulur waktu dengan pria otoriter ini dulu. Aku rasa apa yang dikatakan Direktur Ji ada benarnya. Memang banyak hal yang bisa dipelajari jika mengikutinya. Nona Lu sangat pandai dalam mengambil keputusan ya. Kamu kurang tidur semalam? Pikiranmu sedang tidak jernih? Tunggu kamu tenang baru memberikan jawaban kepada Direktur Ji. Kalau begitu aku akan menunggu kabar dari Nona Lu. Grup Ji selalu terbuka untuk menyambutmu kapan saja. Hati-hati di jalan. Lu Shiman, apakah kamu tahu siapa dia sebenarnya? Bisakah kamu berpikir jernih sebelum berbicara? Aku tahu. Kamu mengatakannya saat pesta ulang tahun Nenek Ji, waktu itu. Apa aku harus memujimu karena memiliki ingatan yang baik? Bagaimana caraku memperingatimu malam itu? Apakah kamu masih mengetahuinya? Kamu bilang dia sangat berbahaya, dan menyuruhku untuk tidak sembarangan mencari masalah dengannya. Ternyata kamu masih mengingatnya ya? Kukira kamu menganggap ucapanku hanya sebagai angin lalu saja. Dia sangat berbahaya. Tidak ada untungnya menjalin hubungan dengannya. Mana ada yang tahu dia berbahaya atau tidak kalau sudah berhubungan. Ternyata pria tampan memang penuh dengan risiko. Sore nanti kakak akan membantumu untuk menolaknya. Kamu tidak perlu ikut campur lagi. Kakak tidak akan membiarkan adikku masuk ke sarang penyamun. Jangan begitu, Kak. Aku benar-benar ingin pergi ke sana. Kenapa? Karena dia tampan. Dan lagi, bukankah kita akan bekerja sama dengan mereka? Aku bisa sekalian menyusup ke pihak lawan. Kamu benar-benar nekat demi rupa sampai tidak sayang nyawa, ya? Aduh kakak, tenang saja. Jika dia berani menyakitiku, aku akan lari. Kamu tidak akan bisa lari. Kalau begitu, biarlah aku tiada. Lu Shiman, apa kamu sudah tidak waras? Lebih baik aku bolos kerja dulu. Kalau tidak, kakak bisa benar-benar sangat marah karenaku. Sehingga, tidak ada yang memberiku uang jajan lagi.
Kamu mau mencelakai orang terdekatmu sendiri. Jelas-jelas dia itu calon bos yang menyebalkan. Calon bos ini selalu menunggumu untuk mulai bekerja. Jadi, apa kamu sudah mempertimbangkannya? Keputusanku saja tidak cukup. Keputusan kakakku yang paling menentukan. Kakakmu tidak tahu tentang hubungan kita berdua. Kalau begitu, biar aku menelepon dan memberitahunya. Halo Direktur Lu. Mengenai? Baiklah, Sepertinya aku salah sambung. sangat menyebalkan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jika seandainya saja aku benar-benar menolakmu, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mengurungmu sampai kamu setuju. Sesuai dugaanku dari burung peliharaanku, pandai sekali bermain. Semoga nanti saat kamu mulai bekerja kamu masih bisa seaktif ini. Bekerja, tunggu sebentar. Aku adalah orang yang tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Jadi, usahaku bolos kerja sia-sia saja. Sekarang aku akan membawamu ke kantor cabang Ji untuk mengurus perekrutan. Baru saja lepas dari mulut harimau, ternyata malah masuk ke sarang serigala. Suruh Lu Shiman, masuk. Direktur Lu, Nona Lu, sudah pergi. Tahu dia pergi kemana? Nona Lu tidak mengatakannya. Sudahlah. Man-Man, masih kecil? Sepertinya dia pergi bermain ke suatu tempat lagi. Namun kemanapun dia pergi, aku tetap harus mengetahuinya. Tidak diangkat? Apa kamu masih menginginkan asisten ini? Tentu saja. Tapi aku takut Direktur Lu akan mencariku sambil membawa pisau nanti. Kalau begitu, mari kita lalui sampai akhir bersama. Direktur Ji. Perekrutan Nona Lu sudah selesai dilakukan. Kartu identitasnya juga sudah jadi. Kecuali jika dilakukan tanpa memberitahunya. Jika tidak, kakakku pasti tidak akan setuju. Aku masuk ke sarang. Perusahaan Ji. Sudah tidak pagi lagi, temani aku menghadiri sebuah jamuan makan. Sepagi ini, Sudah lewat waktunya. Aku akan merias penampilanmu dulu. Waktunya sudah hampir tiba. jamuan seperti apa yang begitu merepotkan? Kamu akan tahu setelah kita sampai di sana. Ganti yang lain. Kenapa? Bukankah setelan ini bagus? Ganti saja. Nanti kedinginan. Tidak akan. Aku masih muda. Sudahlah. Pakai saja kalau memang mau. Selama berdiri di sampingku, tidak akan ada yang berani menatapmu. Atau berpikiran macam-macam. Di dalam mobil dan restoran juga ada pendingin ruangan. Jadi tidak akan benar-benar kedinginan. Ayo pergi. Baiklah, Direktur Ji. Sudah kubilang akan dingin. Tapi aku sangat menyukai gaun ini. Direktur Ji, kukira Anda tidak akan datang hari ini. Mana mungkin? Ketua Liu sendiri yang mengundang. Mana mungkin aku tidak datang? Putri kesayanganku merasa sangat akrab dengan Anda sejak awal. Lihatlah, dia sudah menunggumu dengan penuh harap di sini. Lihat itu. Didikan keluargaku sangat keras. Orang rumah melarangku untuk melihat wanita lain. Siapa wanita ini?
tunanganku. Apa? Direktur Ji, Anda bercanda kan? Kenapa mulutku ini bicara sembarangan? Direktur Ji, maaf saya permisi dulu. Sebelum Anda menjadikan saya sebagai tameng, bisakah Anda memberitahu saya terlebih dahulu? Lagi pula, jika hal ini sampai diketahui oleh kakak-kakakku, maka berakhirlah riwayatku. Kakak tertuaku tidak mengenal rekan bisnis Anda ini kan? Tidak kenal. Syukurlah kalau begitu. Lalu, apakah kita masih bisa makan? Tentu saja. Bagaimana kau bisa lembur nanti sore jika tidak makan kenyang? Tentang hubungan kita. Kita bisa menganggapnya secara terpisah. Aku adalah asistenmu, sekaligus penyokong danamu. Kau adalah kekasihku, sekaligus bosku. Sekarang adalah waktu pulang kantor, aku adalah penyokong dananya. Lalu asisten penyokong dana, apa yang ingin kau lakukan? Penyokong dana ini ingin pulang sekarang. Lusiman, apakah kau tahu apa artinya masuk dalam jebakan? Begitu kau naik ke kapalku, kau harus mematuhi peraturanku. Biarkan aku pulang saja, Direktur Utama Ji. Aku benar-benar sudah tidak sanggup lagi. Jangan diulangi lagi. Hore, waktunya pulang. Pria tampan dengan perut kotak-kotak. Aku datang. Manajer, Nona Lu sudah datang. Apa? Kamu yakin? Cepat temani dan layani Nona Lu dengan baik. Nona muda yang merepotkan ini sudah datang. Jika sampai terjadi sesuatu padanya di sini, Direktur Ji bisa membuat Sun Ye hancur. Kalau begitu, aku bisa kehilangan pekerjaanku. Xiao Taiyang sepertinya sudah hampir sampai di rumah. Perlu menelponnya? Direktur Ji, baru saja ada kabar bahwa Nona Lu pergi ke Sun Ye. Jadi ini yang namanya sudah tidak tahan lagi? Bagus sekali. Halo, Kak. Apakah Lusiman masih ada di perusahaan keluarga kita? Dia sudah kabur dari tadi. Ada apa? Apa kamu melihatnya? Aku juga tidak begitu yakin. Lalu kamu di mana? Bar Sun Ye? Tunggu di sana. Aku akan segera ke sana. Hei, Kak. Lusiman juga belum tentu ada di sini. Sudahlah, aku akan mencarinya sendiri. Kamu manajernya, kan? Bisakah kamu mencarikan beberapa pria tampan untukku? Mau berapa orang? Astaga, manajer ini. Suaranya, kenapa sangat mirip dengan Jilin Shen? Pasti karena aku sudah terlalu lama mendengarnya saat bekerja. Hingga muncul halusinasi. Tidak banyak, hanya sekitar 5, 6, 7, atau 8 orang. Apakah perlu memanggil kekasih gelapmu itu juga? Kekasih gelap? Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku punya kekasih gelap? Menurutmu bagaimana? Diamlah di sana, jangan pergi kemanapun, tunggulah aku datang menjemputmu. Atas dasar apa? Aku tidak mau. Aku akan lari. Aku mau pulang. Berikan ponselnya padanya, bawa dia ke tempat yang tenang. Nona Lu, silakan ikut saya.
Kita tidak boleh membiarkan Jilin Shan Jilin Shan adik mendekati adik kita. Ikuti dia dulu, setelah memastikan tujuannya baru kita berpencar mencari. Begitu menemukannya langsung bawa dia, hindari dia dan pergi dari sini. Tidak bisa. Aku tidak boleh hanya diam menunggu Jilin Shan datang. Ada ide. Tadi minumnya terlalu cepat, perutku agak tidak enak. Aku harus ke kamar kecil. Kupikir mereka tidak menghalangi karena sudah melepaskanku. Ternyata kamu. Bagaimana bisa kamu datang ke bar? Mengapa aku tidak boleh datang ke bar? Bukankah kamu tunangan kakak Jilin Shan? Tunangan? Tunggu, tunangan? Tunangan apa? Lu Shiman, sejak kapan kamu menjadi tunangan Jilin Shan? Tolong aku, pertanyaan macam apa ini? Si Gilaji jelas ingin menjadikanku tameng. Jika aku mengacaukan rencananya, tetap saja para kakak lebih penting. Mengapa para kakak menjadi lebih penting? Seharusnya aku yang paling penting di hati Xiao Taiyang. Kakak ketiga. Sayang. Kakak sedang bertanya padamu. Kita kan ke... Mulut ini. Kamu lagi. Jilin Shan, apa yang kamu lakukan? Mencium sayangku. Meskipun daripada adikku terus mengejar pria Bo, aku lebih suka dia bersama Jilin Shan. Tapi ini sangat menyebalkan. Direktur Ji, tadi kamu bilang ke apa? Saling mencintai? Bukankah begitu? Sayang? Apa gunanya menyerahkan diri? Ini berarti mengaku, kan? Menghindar itu tidak ada gunanya. Lu Shiman, jujurlah agar dimaafkan. Melawan akan dihukum berat. Apa kamu ingin aku mengatakan Jilin Shan adalah kekasih simpananku? Kekasih simpanan? Aku mengatakannya begitu saja, dan salah bicara. Apa yang kamu bicarakan? Kakak Lin Shan, mana mungkin menjadi kekasih simpanan orang lain? Apa yang kamu lakukan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kakak Lin Shan jelas paling mencintaiku. Mana mungkin dia menjadi kekasih simpanan orang lain? Aku memanglah kekasih simpanan. Lu Shiman. Kalau mau celaka jangan libatkan aku. Mengerti? Kakak, itu tidak benar. Dia hanya bercanda. Aku ini. Padahal kamu adalah... Lagi pula sudah terbiasa begini. Apa bedanya kalian berdua dengan sepasang kekasih? Ini semua salahmu. Kakak Lin Shan adalah milikku. Nyahlah kamu. Jika kamu sudah tidak ada, aku bisa menjadi tunangannya. Lu Shiman, bisakah sikap genitmu itu ada batasnya? Jadi ini yang kamu bilang akan lari kalau ada bahaya? Sudahlah, biarlah aku dimarahi oleh kakak. Tidak boleh membiarkan Jilin Shan kehilangan kendali. Kakak, urusan di sini aku serahkan padamu. Aku akan membawa direktur Ji kalian yang sedang emosi ini pulang untuk menenangkan diri. Iya. Kakak sulung dan kakak ketiga, bersenang-senanglah kalian. Bicarakan sisanya setelah sampai di rumah. Kali ini kamu tidak akan menginap di luar lagi, kan? Kali ini pasti tidak akan. Lalu bagaimana dengan yang waktu itu? Waktu itu, Kamu benar-benar berani tidak pulang semalaman? tidak ada hal seperti itu. Kakak sedang mengerjaiku ya. Mana ada yang waktu itu? Tidak ada. Sampai jumpa kakak sulung. Sampai jumpa juga kakak ketiga. Direktur Lu, Tuan Muda ketiga, apakah Anda berdua butuh disiapkan ruangan pribadi juga? Tidak perlu. Aku masih harus kembali untuk kerja lembur. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Kamu juga ikut denganku.
Di mana obatmu? Bolehkah? Mungkinkah dia sudah tidur? Lu Shiman. Inilah penjelasan yang dia berikan kepadaku. Lampu? Tidak perlu. Bukankah kamu takut gelap? Kamu sudah ingat. Bagaimana kamu tahu aku takut gelap? Iya. Bagaimana aku bisa tahu kalau kamu takut gelap? Teringat? Man-man, jangan dipikirkan lagi dan tidurlah. Jika tidak bisa ingat, tidak usah dipikirkan lagi. Xiao Taiyang, asalkan kamu selamanya tetap berada di sisiku. Asisten lu berjemur saat jam kerja. Menurutmu bagaimana aku harus menghukummu? Bagaimana kalau potong gaji saja? Apa? Potong gaji? Bahkan belum ada 2 menit. Tarik kembali, tarik kembali. Aku adalah pekerja yang teladan. Sekarang, aku akan segera membukakan pintu. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Sejujurnya, kakak, aku sedang mengejar Man-man. Apa? Jilin Shen, kau. Direktur Ji, jangan bercanda. Kakak, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa? Kau sudah jadi tunangannya. Bukankah aku sudah memberitahumu kalau dia sangat berbahaya? Sudah pernah. Status tunangan itu hanya karena dia menjadikanku tameng saja. Dan aku sudah menyadarinya. Kakak, apa kau tidak menyadarinya? Kau? Apa kau bodoh? Kalau dia ingin menolak seseorang, apa dia masih butuh tameng? Ikut aku pulang? Aku tidak mau. Kau pikir aku bodoh? Aku tidak mau pulang dan bekerja bagai kuda di bawah pengawasan kakak. Di sini jauh lebih menyenangkan. Nanti aku bahkan bisa bolos kerja dengan mengatasnamakan bos. Direktur Ji, aku sekarang adalah karyawanmu. Kau tidak mau mengaturnya? Direktur Ji, aku, Lu Yanan, hanya punya satu adik perempuan ini. Kau? Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Kakak, tenang saja. Adik, kakak mau tanya sesuatu? Kamu harus menjawab dengan jujur. Ada apa? Kamu mengenalnya. Bukan saat kakak membawamu pergi bermain, kan? Kukira ada apa, ternyata bukan. Syukurlah kalau begitu. Jika tidak, kakak tetua pasti akan menghabisiku. Lagi pula, adiknya kan bukan cuma aku saja. Hei, Kak, tunggu aku.
Aku ini bos penyokong danamu. Jangan berani memotong gajiku. Kalau begitu aku akan memberitahu kakak tertua. Tentang apa hubungan kita sebenarnya. Kalau begitu potong saja. Gaji, mana sepenting uang jajan dari kakak. Tenang saja. Kekasih kecilku. Mana berani aku memotong gaji sang bos besar? Begitu baru benar. Kamu adalah asisten yang kusewa secara pribadi. Gajimu akan langsung dipotong dari rekeningku. Tidak ada hubungannya dengan absensi perusahaan. Tugasmu adalah siaga selama 24 jam. Nanti akan kuberitahu jika ada pekerjaan. Tunggu dulu. 24 jam? Apa kamu ini iblis? Mana ada orang yang bekerja selama 24 jam? Rekan kerjamu adalah Cuki. Lalu, apa dia tidak pernah terpikir untuk pindah kerja? Gaji tahunannya 8 digit. Kalau begitu tidak masalah. Oh iya? Ada satu hal lagi? Tuan Bos jangan khawatir. Aku tidak akan melupakan kewajibanku. Baca saja berkasmu. Jilin Shen, apa yang kamu sebut kewajiban adalah baik saat sedang dalam perjalanan dinas, maupun saat sedang bekerja di kantor. Bekerja sangat keras di siang hari, dan tetap tidak melepaskanku di malam hari. Aku mengantuk. Sayang. Sebentar lagi baru tidur. Sekarang kamu bisa merasa kasihan? Aku akan membuatmu merasa lebih nyaman. Katakanlah. Ada apa? Bukan begitu, Kak. Kau tidak mungkin lupa. Kalau aku menikah, kan? Cih, kau hanya merasa iri. Ingatlah untuk datang, ya. Apa yang harus aku irikan? Aku punya istri sendiri. Kenapa sudah bangun? Apakah kau mau minum air? Pernikahan? Bantu aku menghubungi desainer Ye. Aku ingin memesan cincin pernikahan secara khusus.
Hari ini tidak bekerja. Benarkah ada kabar baik seperti ini? Temani aku pergi ke pernikahan teman masa kecilku. Oh, Setelah selesai menghadirinya, aku akan memberimu libur panjang. kau sendiri yang mengatakannya. Jangan sampai kau menarik kembali kata-katamu. Aku tidak akan menariknya kembali. Cepatlah bangun. Hei, kau benar-benar sudah punya istri. Diamlah. Aku mengerti, kawan. Jalanmu masih panjang. Ayo pergi. Hei, tunggu dulu. Kau bantu aku menjamu tamu sebentar? Aku mau menemui Jiao Jiao. Apa? Bukan begitu? Sayang? Maaf, bagaimana kalau kau ke sana dulu dan melihat? Apakah ada makanan yang enak? Di depan umum begini, kenapa tiba-tiba bicara seperti itu? Pergilah urus urusanmu, aku tidak apa-apa. Direktur Zhang, bagaimana dengan kerjasama kita sebelumnya? Ini. Awang, aku merasa kurang enak badan. Bagaimana kalau kau temani aku istirahat sejenak? Baik, aku akan menemanimu. Lu Shiman. Lusiman, kakak tahu, kamu suka menjatuhkan vas bunga sebagai hobi. Tapi ini di acara pernikahan orang lain bukan di rumah. Tindakanmu ini, apakah tidak sopan? Aku tidak melakukannya. Hanya kamu si wanita gila yang hobi sekali menghancurkan vas bunga di rumah sendiri maupun rumah orang lain. Lalu kamu, pria gila, untuk apa berteriak? Hanya untuk pamer suara besarmu? Kamu. Kenapa dengan aku? Apa kamu pikir aku masih orang yang bisa kamu tindas dan rundung sesukamu? Lu Shiman, kamu sudah gila, beraninya kamu bersikap seperti itu kepada Xin Xin. Lucu sekali. Memangnya apa yang tidak aku berani? Oh, dia menindasku dianggap hal yang sangat wajar, sedangkan aku membalas dianggap tidak bisa dimaafkan. Dari mana datangnya logika seperti itu? Kamu? Lu Shiman, kamu. Satu tamparan dari si wanita gila, si pria gila justru melakukan tindakan yang jauh lebih kasar. Pria gila, cepat bawa pergi wanita gila ini. Lu Shiman, kamu. Duh, sudah. Cukup. Ini kan pernikahan teman masa kecilmu. Jangan bersikap seperti orang beringas. Sayang, jangan takut. Ada aku di sini. Kenapa kamu mengundang sembarang orang ke sini? Bukan begitu kawan. Aku tidak melakukannya. Lagi pula kalian ini siapa? Berani membuat keributan di pernikahanku? Tuan Muda Huo, bukan kami yang membuat keributan. Tapi Lu Shiman, dia yang memecahkan vas di sini. Aku hanya ingin menghentikannya. Lagi pula, vas ini terlihat sangat berharga. Aku benar-benar tidak sengaja. Apakah harus ganti rugi banyak uang? Tidak apa-apa. Biarpun semua ini hancur.
kita sanggup membayar ganti ruginya. Jangan merasa terbebani, ini masalah sepele. Tapi kamu bekerja sangat keras untuk mencari uang. Jika habis untuk ganti rugi, bukankah kerja kerasmu jadi sia-sia? Lu Shiman? Kamu tidak pernah menjadi beban bagi siapapun, dan tidak perlu merasa bersalah kepada siapapun. Sudahlah. Aku juga tidak meminta kalian membayar ganti rugi. Ya sudah. Ya sudah. Kalian mau bayar juga boleh. Tetapi, aku harus mengusir pasangan gila ini dulu. Tadi aku sudah bertanya kepada Jiao Jiao. Dia tidak mengundang kalian. Jadi, kalian ingin pergi sendiri? Atau perlu aku usir paksa? Aku. Lu Shiman, aku tidak akan melepaskanmu. Hebat, hebat, hebat. Lu Shiman. Apakah kamu menginginkannya? Lu Shiman. Apakah kamu menginginkannya? Jika kamu menginginkannya, aku bisa memberikan semuanya. Aku ingin memberikan semuanya padamu. Apa yang sedang kamu gumamkan? Apa yang kamu maksud dengan mau atau tidak? Jadi, apakah kamu menginginkannya? Sekarang, sepertinya kurang pantas. Bukan itu. Menurutku, hal seperti ini lebih baik dilakukan di rumah saja. Sekarang kita masih di acara pernikahan orang lain. Sayang, bersikaplah lebih sopan. Baiklah. Maksudku, apakah kamu ingin menjadi pengantin? Maksudmu menjadi pengantin? Tentu saja aku mau. Benarkah? Tentu saja. Kalau begitu, Jiao Jiao, pengantin yang sangat cantik. Siapa yang tidak mau? Ah. Kenapa kamu menggigitku? Jiao Jiao, sangat cantik. Jiao Jiao, benar-benar ingin kunikahi. Gawat. Kenapa aku bukan laki-laki? Dia sungguh-sungguh. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? kenapa dia tidak peka juga? Sudahlah, tunggu sebentar lagi saja. Siapa yang mau? Aku. Aku mau. Akan segera dimulai. 3, 2, 1. Ayo. Dia tidak bilang mau. Dia tidak akan memberikannya padaku di depan umum, kan? Ayo kita pergi.
Lu Shiman, kenapa belum bangun juga? Itu wajar saja. Dia bisa tidur sampai matahari terbenam. Pergilah panggil dia turun, makan sarapan dulu baru lanjut tidur. Kakak tertua. Kakak ketiga. Badannya agak panas. Lausan, panggil Dr. Lee, kesini sebentar. Baiklah. Ada apa dengan bibirmu? Ji Linshen, yang menggigitnya. Apa? Beraninya dia menyakiti adik perempuanku. Saat dia menggigitku, dia sangat tampan. Dia melukaimu tapi kamu masih bilang dia tampan? Apakah kamu punya kecenderungan suka disakiti? Apakah dia punya kebiasaan aneh? Kenapa dia tiba-tiba menggigitmu? Kemarin aku menemaninya, pergi ke pesta pernikahan, lalu aku memecahkan vas bunga, Ji Linshen membayar ganti rugi, dan menggigitku. Ji Linshen menggunakan vas bunga yang pecah itu untuk mengancam adik kita, sehingga saat adik tidak mau menuruti keinginannya, dia mencium paksa hingga bibirnya terluka. Ji Linshen, Kamu jangan takut, kakak tidak akan membiarkanmu menderita. Tidak usah sarapan dulu. Kamu pulanglah untuk beristirahat. Pergilah. Malam ini temani kakak untuk menemui Ji Linshen. baiklah. Ji Linshen, aku akan langsung ke intinya saja. Apa sebenarnya tujuanmu? Mendekati Lu Shiman? Tujuanku sangat sederhana. Sebenarnya aku sudah mengatakannya. Direktur Ji, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Apakah keluarga Lu bisa memberikannya? Selama keluarga Lu mampu memberikannya. Katakan saja. Aku menginginkan sebuah status yang jelas. Apa? Status sebagai seorang adik ipar. Sebuah status? Kakak sulung dan kakak ketiga seharusnya bisa memberikannya, kan? Ji Linshen, apa kamu sudah gila? Siapa kakak sulungmu? Direktur Ji, apakah Anda punya rasa malu? Sekarang aku hanya menginginkan status. Pertama mendapatkan status adik ipar dari kakak-kakak Lu Shiman, kemudian mendapatkan status suami dari Lu Shiman. Kakak ketiga, jangan khawatir. Aku sudah tahu akar masalahnya, dan akan segera menyembuhkannya. Apalagi Man-Man? Dia adalah obat bagiku. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Bagaimana bisa ada kejadian? Lu Shiman bermain-main di luar dan tidak bertanggung jawab, lalu orang itu datang dengan perut besar ke rumah untuk meminta penjelasan? Seorang penguasa bisnis yang kejam, dingin, dan tidak punya perasaan, malah datang ke sini untuk meminta status. Kakak sulung, kakak ketiga, aku serius. Aku benar-benar menyukai Lu Shiman. Tunggu sebentar. Kakak sulung, kita bukan datang ke sini untuk menginterogasinya. Status dan kesempatan bukan kami yang menentukan. Tapi beritahu aku dulu, kenapa kamu menyakitinya seperti itu? Aku. Kenapa kamu masih berpura-pura? Kami semua sudah melihat bekas gigitannya. Itu. Apa itu? Ini bekas cupang. Sayang angkat teleponnya, sayang angkat teleponnya. Kalian sudah mengikat janji seumur hidup. Masih menanyakan status apa kepada kami? Paket suara ini saya sendiri yang cari. Man-Man, dia sama sekali tidak tahu, tidak ada hubungannya dengan Man-Man. Kenapa kamu bahkan lebih bucin daripada Lu Shiman? Penyakit bucin Lu Shiman sendiri kan memang belum sembuh. Sekarang bagus sudah. Rumah ini akan penuh dengan orang bucin. Kakak tertua, bolehkah saya angkat dulu? Nyalakan pengeras suara. Sayang, Ji Linshen, ada apa? aku merasa sangat tidak enak badan. Kamu di mana? Bagian mana yang terasa sakit? Aku akan segera menemuimu. Dia sedang demam hari ini. Kami menemaninya sampai tidur baru datang ke sini. Ji Linshen, kenapa kamu tidak ada di rumah?
Dia tidak sedang mengigau karena demam, kan? Ji Linshen, kamu pergi kemana lagi? Kenapa tidak menemaniku tidur? Aku baru saja bermimpi buruk lagi. Tunggu aku akan segera kembali. Man-man? Man-man? Kamu kenapa, Man-man? Man-man? Apakah Man-man benar-benar ada di rumah? Dia ada di rumah. Aku dan kakak sulung ada di sini. Kakak kedua juga sedang di luar negeri. Adik keempat ada di lembaga penelitian, dan tidak ada kabar akan pulang ke rumah. Bagaimana mungkin ada orang di rumah yang berani mengetuk pintu Man-man seperti itu? Man-man sedang ketakutan. Aku harus segera kembali. Ketakutan? Mana mungkin? Dia tidak takut pada apapun. Bisa merasa takut? Siapa? Kakak kedua bilang beberapa hari yang lalu kalau ayah dan ibu pergi berwisata, mereka mungkin saja akan datang ke sini. Buka pintunya, buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Aduh, pergilah. Pergi. Keluar. Seandainya aku tidak bertanya pada Sinshin, apakah dia mau ikut pergi berlibur? Dan dia ragu-ragu tidak mau setuju? Aku tidak akan tahu kalau kamu begitu tega mencelakainya. Cepat minta maaf pada kakakmu. Dia sama sekali bukan kakakku. Kamu? Bibi, aku tidak apa-apa. Janganlah marah. Bagaimana bisa aku melahirkan putri sepertimu? Begitu, kejam, dan rendah. Kakakku hanya meninggalkan Sinshin sebagai satu-satunya kenangan bagiku. Kamu malah tega mencelakainya. Teganya kamu melakukan ini padaku. Benar-benar tidak menyangka. Kamu bahkan tidak melepaskan ibumu sendiri. Ibu. Benar. Dia melahirkan aku dan kakak-kakakku. Tapi aku ingin tahu, bagaimana kalian bisa melahirkan begitu banyak anak, tapi tidak mencintai satu pun dari mereka? Aku kakak ketiga dan kakak keempat. Dibesarkan oleh kakak sulung. Kakak sulung dan kakak kedua dibesarkan oleh kakek dan nenek. Hanya melahirkan tapi tidak merawat. Ibu macam apa kamu ini? Kamu? Kamu hanya merawat dia? Suruh saja dia yang memanggilmu ibu. Dan kau, itu karena kau tidak berguna. Kakek memberikan hak waris kepada kakak sulung. Makanya kau membenci kami, kan? Kamu. Man-man? Lima orang anak. Bagaimana kalian bisa menghindari semua kasih sayang ayah dan ibu dengan begitu tepat? Apakah melahirkan kalian malah menjadi sebuah kesialan? Hanya melahirkan tapi tidak merawat. Kalau bukan kesialan, jadi kau sendiri memang merasa senang melahirkan hanya untuk memuaskan keinginan pribadi, lalu setelah itu diabaikan. Kenapa harus melahirkan jika kau tidak mencintai anak-anak? Kau ketagihan ya? Man-man. Aku rasa kau sudah benar-benar melampaui batas. Kalian pergi duluan. Ini adalah keempat kalinya kalian menyakiti Man-man. Dalam 3 hari, aku akan membuat perusahaanmu lenyap. Pergilah dari hadapan Man-man. Sedangkan kalian, aku rasa, abang harus memberiku hasil yang memuaskan. Sayang, sudah tidak apa-apa. Kita pulang sekarang? Hari ini, aku akan menjelaskan semuanya dengan jelas. Setelah hari ini,
Aku tidak ingin di rumah ini melihat kalian berdua lagi. Yanan, kami adalah orang tuamu. Aku tidak ingin mengatakan kata-kata kasar lagi. Kalian hanya punya satu kesempatan ini. Jangan kembali ke negara ini lagi. Sedangkan dia juga harus pergi ke luar negeri bersama kalian. Jika kalian ingin merawatnya silakan saja, tapi kami hanya akan memberikan biaya tunjangan dalam batas hukum. Sekarang kalian boleh pergi. Aduh. Sudah kubilang luka kecil itu sudah lama sembuh. Aku tidak percaya, kecuali aku melihatnya sendiri. Baiklah, jangan bercanda lagi. Ku dengar, ada seseorang yang tidak mendapatkan panggilan telepon dariku. Jadi dia diam-diam membuat paket suara palsu sendiri. Kalau begitu aku ingin yang asli. Baiklah kalau begitu, aku sebagai penyokongmu akan membuatkan satu untuk Ji Xiaokei. Sayang, angkat teleponnya. Sayang, angkat teleponnya. Sayang, ini sudah larut, segeralah tidur. Iya. Karena sayang tidak apa-apa, maka aku juga harus pergi mengobati diriku. Suara apa itu? Aneh, kemana dia? Jangan-jangan Jilin Shen takut gelap dan bersikeras tidak menyalakan lampu, sehingga terjatuh dengan parah. SST, kecilkan suaramu. Jangan bangunkan Man-Man. Tuan muda, aku tahu aku salah. Aku sempat hilaf sejenak. Tolong ampuni aku. Mengingat selama bertahun-tahun ini, aku telah mempertaruhkan segalanya untukmu. Mengingat kau mempertaruhkan segalanya selama bertahun-tahun ini. Lalu Jijie, si tua itu, telah merayumu dengan apa? Tuan muda, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong ampuni aku sekali ini saja. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Aku. Katakan, di mana Jijie? Musim apa? Sayang, apa kau sedang berpikir bagaimana caranya kabur? Ternyata sedang menghajar orang jahat. Kalau begitu tidak apa-apa. Tunggu, rumah kita sedang didatangi orang jahat. Jangan larang aku memanggil paman polisi untuk menyelamatkanku. Nona Lu, sebaiknya biar aku saja yang memanggilnya. Kau tenang saja. Aku pasti akan mengawasi pengkhianat jahat ini dibawa pergi, tenang saja. Kau sedang berpikir bagaimana cara kabur dariku kan? Aku sedang berpikir.
Mengapa kau berdiskusi tentang musim dengan seorang pengkhianat? Karena pengkhianat seperti itu adalah orang yang berpaling pihak. Oh, ternyata itu adalah nama orang. Aku sungguh tidak pernah memikirkan hal itu. Tapi, apa hubungannya denganmu? Kau hanya perlu tahu. Aku mau tidur. Maksudmu keberadaan Jijie sudah ditemukan? Ya, saat ini masih di luar negeri. Atur penerbangan tercepat. Bersiap untuk berangkat. Baik. Sayang. Ya? Aku harus pergi ke luar negeri untuk perjalanan dinas. Oh, Dia, melarikan diri. Tinggalkan beberapa orang untuk berjaga di sini. Yang lain pergi mencari ke tempat dia biasa berkeliaran. Dulu, Jijie bermain bumerang lalu ingin bermain menguburku hidup-hidup. Melihatku tidak meronta, dia merasa bosan lalu ingin menginjakku hingga tiada. Xiao Taiyang yang menyelamatkanku saat aku terbangun lagi. Nenek, bilang aku akan baik-baik saja. Tapi Xiao Taiyang malah menghilang. Kemudian, aku menyingkirkan orang-orang keji di keluarga Ji itu. Tapi Jijie membohongiku dengan bilang dia tahu di mana Xiao Taiyang berada. Dan mencari kesempatan untuk kabur ke luar negeri. Aku harus menemukanmu. menyebalkan sekali. Kapan sebenarnya dia akan kembali? Kamu tidak boleh menghabisiku. Aku sudah menyuruh orang melapor polisi. Jika menghabisiku, kamu juga akan hancur. Aku sudah lama tiada. Tapi sebelum itu, aku harus menyingkirkanmu terlebih dahulu. Menelepon di jam seperti ini membuatku seolah sangat peduli dengan nominasi itu. Kakak Shen. Suamiku, angkat teleponnya. Suamiku, angkat teleponnya. Kakak Shen, ini Nona Lu. Cepatlah angkat. Kalau tidak, dia pasti akan marah nanti. Man? Kenapa baru diangkat? Aku sudah menunggu selama 1 abad. Bukannya aku sengaja meneleponmu, tadi jariku tidak sengaja salah tekan. Apa kamu ini si tukang bergumam? Baiklah kalau begitu, si tukang bergumam. Bolehkah aku meminjam beberapa pengawalmu? Apa kamu terluka? Belum, tapi hari ini aku melihat pria Bo di bawah gedung kantor, jadi lebih baik aku bersiap-siap. Boleh. Yeay. Aku tahu kamu yang terbaik. Jilin Sen, kapan sebenarnya kamu akan kembali?
Beberapa hari ini sangat dingin. Di dalam selimut pun terasa sangat dingin. Kakiku terasa seperti berada di dalam freezer. Tahu tidak, tadi aku baru saja bermimpi buruk. Ini semua karena kamu tidak ada di sini. Ji Linshan, sepertinya aku sedikit merindukanmu. Bisakah kamu segera kembali? Segera. Kamu hanya ingin menenangkanku? Seberapa cepat maksudmu segera itu? Sudahlah, sudahlah. Aku sudah mengantuk dan mau tidur dulu. Selamat malam. Ji Linshan. Aku menunggumu pulang. Aku akan segera kembali. Ubah rencananya. Segera kembali ke tanah air. Bawa dia bersama kita. Baik, aku akan segera mengaturnya. Pesan penerbangan yang paling cepat. Tidak masalah. Xiao Taiyang. Milikku. Xiao Taiyang. Itu adalah panggilan sewaktu kecil? Mengapa kamu masih memanggilku begitu? Apa kamu benar-benar sudah mengingat semuanya sekarang? Ya. Teringat saat kecil, aku dibawa oleh kakak untuk tinggal sementara di keluarga Ji, dan mengenal seorang kakak laki-laki kecil yang malang. Aku juga pernah tersesat di kediaman lama keluarga Ji waktu kecil. Pantas saja kakak begitu cemas mencariku di hari perjamuan ulang tahun itu. Tapi kalau aku tidak salah masuk ke halaman belakang, nyawamu mungkin tidak akan tertolong. Jijie itu sungguh keterlaluan. Dia sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Baguslah kalau begitu. Dia tidak penting. Yang penting adalah Xiao Taiyang, maukah kamu memberiku satu kesempatan lagi untuk menghabiskan sisa hidup bersamaku? Kapan kamu mempersiapkan ini? Aku bersedia.